Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Siti Mariam dalam kelas daring Bahasa Indonesia. Pada video kali ini, kita masih akan mempelajari teks editorial, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang memahami teks editorial yang berisi fakta dan opini. Pada video kali ini kita akan menelaah struktur teks editorial dan menelaah kebahasaan teks editorial. Sebelum melanjutkan video, supaya kalian mengenal contoh teks editorial dan supaya pembahasan dalam video kali ini lebih bermakna, silakan baca dulu teks editorial yang linknya ada di description box atau bisa juga langsung buka link berikut. Selamat datang kembali. Sudah membaca teks editorialnya kan? Jika kalian jeli, di dalam teks tersebut terdapat beberapa kata atau kalimat yang ditebalkan, ditulis miring, dan ada juga yang diberi jeda. Tanda-tanda tersebut akan memudahkan kalian dalam menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Struktur teks editorial mirip dengan struktur teks eksposisi. Ada 3 bagian utama. Yang pertama adalah pengenalan isu. Pengenalan isu merupakan bagian pendahuluan teks editorial. Fungsinya adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Pengenalan isu disajikan peristiwa yang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Dalam teks Cegah Keluarga Jadi Klaster Corona tersebut, pengenalan isu ada pada paragraf pertama. Bagian selanjutnya disebut penyampaian pendapat atau argumen. Bagian ini merupakan pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Dalam teks Cegah Keluarga Jadi Klaster Corona, penyampaian pendapat dimulai dari paragraf 2 hingga paragraf 11. Bagian terakhir yaitu penegasan. Penegasan dalam teks editorial berupa simpulan, saran, atau rekomendasi. Di dalamnya juga terselip harapan redaksi kepada pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Dalam teks Cegah Keluarga Jadi Klaster Corona, penegasan ada di paragraf terakhir yaitu paragraf 12 dan 13. Kebahasaan teks editorial ada 4. Yang pertama adalah kalimat retoris. Kalimat retoris merupakan kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban. Ciri kebahasaan berikutnya adalah kata-kata populer atau kata-kata yang sering digunakan oleh berbagai kalangan. Fungsi penggunaan kata populer adalah supaya pembaca tetap merasa rileks meskipun membaca masalah yang serius. Selanjutnya adalah kata ganti penunjuk yang merujuk waktu, tempat, peristiwa, atau hal lain yang menjadi fokus ulasan. Biasanya kata ganti ini ditandai dengan kata ini, itu, atau tersebut. Ciri terakhir adalah konjungsi kausalitas atau kata hubung yang menandai hubungan sebab akibat. Biasanya menggunakan kata-kata sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan akibatnya. Selanjutnya kita akan membahas kebahasaan tersebut dalam contoh teks Cegah Keluarga Jadi Klaster Corona. Kalimat retoris dalam teks Cegah Keluarga Jadi Klaster Corona terdapat pada paragraf 10 yaitu, meski kelihatan janggal dan sulit dilakukan, bukankah tidak ada salahnya di rumah tetap menjaga jarak? Kalimat tersebut merupakan kalimat pertanyaan tetapi tidak ditujukan untuk dijawab, melainkan kalimat yang mengajak pembaca untuk merenungkan supaya tetap menjaga jarak di rumah. Kata-kata populer yang terdapat dalam teks Cegah Keluarga Jadi Klaster Corona cukup banyak. Tetapi, jika dihubungkan dengan situasi aktual, kata-kata populernya antara lain mudik, libur, normal, protokol, pandemi, dan pulang kampung. Selanjutnya, kata ganti penunjuk. Dalam contoh teks Cegah Keluarga Jadi Klaster Corona, kata ganti penunjuk yang digunakan adalah kata ini dan itu. Pada paragraf 3, ada kata itu di awal paragraf. Kata tersebut merujuk pada kalimat sebelumnya, yaitu cuti bersama yang diikuti Sabtu dan Minggu. Sehingga apabila tidak diganti dengan kata itu, kalimatnya menjadi cuti bersama yang diikuti Sabtu dan Minggu adalah kesempatan emas bagi masyarakat, dan seterusnya. Kata itu juga ditemukan pada paragraf 6 yang merujuk pada kata corona dan paragraf 7 yang merujuk pada keluarga menjadi sumber penularan virus
serta pada paragraf 9 yang merujuk pada merasa aman di tempat yang membahayakan. Sementara itu, kata ini dapat ditemukan pada paragraf 12 yang merujuk pada tahun 2020. Konjungsi kausalitas dalam teks jika keluarga jadi klaster corona menggunakan kata karena yang dapat ditemukan pada paragraf 2, paragraf 3, paragraf 9, dan paragraf 13. Nah, itu tadi pembahasan tentang struktur dan kebahasaan teks editorial. Sebelum saya akhiri, ada satu bonus materi yang akan saya sampaikan dalam video ini, yaitu merancang teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan secara lisan maupun tertulis. Untuk merancang teks editorial, langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan topik teks editorial dari peristiwa-peristiwa aktual. Yang kedua, menulis kerangka sesuai dengan struktur teks editorial. Yang ketiga, menulis teks editorial berdasarkan kerangka. Dan yang keempat, menyunting teks editorial berdasarkan aspek kebahasaan. Itu tadi pembahasan kita tentang teks editorial. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga materi kali ini bermanfaat. Tetap semangat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.